Hai guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, untuk hari Minggu ya, seperti biasa adalah rekomendasi part mingguan kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya nggak banyak yang perubahan signifikan ya. Jadi beberapa video kemarin pun masih bisa kepake. Oke, langsung aja ya. Oke, di sini yang pertama CPU dulu ya. Sebenarnya masih sama ya, terutama di kisaran 1-4 jutaan ya. Untuk inti utamanya ya masih kayak kemarin, hanya saja Ryzen 5 5600G ya, dia turun harga yang dari awalnya 4,2 di 3,9an kayak gitu. Jadi bisa dibilang harganya sama dengan Ryzen 5 3400G ya, dengan performa yang lebih jauh. Untuk Ryzen 3 dan Intel i3 10105F gak ada perubahan ya kayak gitu. Paling sih yang harus hati-hati ya, setelah saya cekulang ternyata banyak barangnya yang emang gak resmi distributor Indonesia ya kayak gitu. Jadi kayak diimpor langsung oleh perorangan kayak gitu ke Indonesianya ya. Paling biasanya sih agak-agak ribet di masalah garansi ya, dan lagi soalnya garansinya hanya one-to-one replacement kayak gitu. Tapi intinya pas dilihat ya, entah barang itu dari Cina, Singapura, Malaysia dan lain-lain, terutama untuk Ryzen seri 3000 ya kayak gitu. Soalnya hanya dua ya untuk Ryzen distributornya, yaitu AMD dan NZT ya kayak gitu. Oke, untuk CPU intinya sih yang saya lihat ya, di bawah 4 juta mendingan pilih Intel ya. Soalnya untuk AMD susah banget, langka banget, kalau ada mahal ataupun garansinya ataupun ya garansi dan distributornya nggak resmi kayak gitu. Untuk 4 juta ke atas ya, untuk seri Ryzen 5000 menurut saya harganya udah bagus ya, dalam artian bagus, emang normalnya segitu. Paling sih yang cukup bete untuk Ryzen belum ada seri 5000 ya, belum ada Ryzen 3 seri 5000. Kemarin ada 5300G, hanya saja OEM aja kayak gitu ya, nggak ada untuk customer kayak gitu ya, untuk customer seperti saya dan kalian semua kayak gitu. Jadi intinya untuk 4 juta ke bawah mendingan Intel ya, lalu untuk 4 juta ke atas Ryzen itu harganya bagus, tapi di bawah 4 juta untuk Ryzen terutama mendingan hindari aja dulu ya. Oke, yang kedua GPU ya. Untuk GPU karena gak banyak perubahan kecuali beberapa yang bekas agak naik mungkin gara-gara kemarin, tapi nggak banyak sih. Jadi kalian tonton aja ya videonya di situ untuk yang GPU ya, mengikuti harga yang kemarin. Oke, yang ketiga adalah RAM ya. Untuk RAM sebenarnya udah lama turun ya, mungkin 1-2 bulanan kemarin. Tapi mungkin beberapa dari kalian gak ada yang tahu harganya emang berapa kayak gitu ya. Untuk DDR4 yang 8GB dulu ya 700 nyampe 800.000 ya. Untuk yang 800.000 biasanya yang dual channel. Untuk sekarang 500 ribuan ya untuk yang single, dan yang dual dia 600 ribuan ya. Jadi 500 sama 600 kayak gitu. Lalu yang 16GB di kisaran 900.000 ya untuk sekarang, dan untuk dual channel di kisaran 1 jutaan ya. Itu paling rendah yang saya lihat. Oke, paling yang harus diperhatikan untuk masalah RAM adalah speed dan latency ya. Kayak gitu, kayak kalian kan suka lihat yang CL ya, CL 16, 17, 15, 14. Intinya kayak gitu. Untuk speed kalian juga udah pasti tahu ya. Nah, untuk latency dia semakin rendah semakin bagus ya. Jadi kalau latensinya 20 dia biasanya kurang, tapi lebih rendah misalkan 15 dia bakalan lebih bagus kayak gitu. Untuk masalah mana yang mana tergantung ya, tergantung motherboard kalian atau CPU kalian kayak gitu. Kalau emang kalian maksimalnya di 2666 MHz kayak gitu, mending beli yang itu aja ya. Sama halnya dengan yang 2933 kayak gitu. Tapi ya, bila harga anggaplah yang 2666 MHz hanya berbeda sedikit ya dengan yang 3200 MHz, walaupun kalian nggak pakai 3200 MHz, menurut saya beli aja ya. Anggaplah hanya berbeda 30.000 sampai 40.000 ya. Soalnya saya lihat banyak yang bedanya hanya sedikit ya. Jadi nanggung, walaupun kalian nggak pakai, mendingan beli yang tertinggi bila harga hanya berbeda sedikit. Oke. Untuk masalah RGB itu tergantung ya, soalnya kadang kalau ada RGB perbedaan bisa nyampe 200.000 ya, bahkan lebih kayak gitu. Jadi untuk masalah RGB tergantung, balik lagi ke kalian. Tapi kalau kalian pengennya price to performance, saya sarankan mendingan yang biasa aja kayak gitu. Tapi kan semua orang berbeda-beda. Oke, lalu apa namanya untuk sekarang sponsor dulu. Oke,
bukan sponsor ya, tapi emang dari ALP jualan kayak gitu ya. Yang mau beli baju ini bisa cek di Tokopedia ataupun di Shopee ya, kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya adalah SSD ya. Untuk SSD sebenarnya normal. Hanya saja ada beberapa yang cukup menarik karena dia harganya murah banget kayak gitu, dan beberapa ada yang merek lumayan besar tapi sama murah ya. Untuk yang merek-merek baru biasanya jujur secara umum sih nggak masalah. Tapi kalau kalian emang pengen ngehindari ya, misalkan ada apapun kayak gitu, mending yang sudah pasti aja. Soalnya kayak gini, kalau yang baru ya seperti saya bilang tadi adalah one to one replacement ya. Walaupun garansinya 5 tahun ya, tapi kalau one to one replacement 1 bulan kalian beli ternyata rusak, emang diganti, hanya saja sisanya udah kayak gitu ya. Nggak ada garansi tambahan dan lain-lain. Cuman biasanya kalau yang resmi, terutama yang ada service centernya, kalian rusak misalkan sama diganti kayak gitu atau dibenerin. Tapi bila 1 tahun 2 tahun rusak lagi kayak gitu ya, sama tetap bisa ya. Untuk diganti kurang tahu, tapi setidaknya kalian bisa dibetulkan kayak gitu. Soalnya yang one to one replacement biasanya dia nggak punya service center kayak gitu ya. Jadi jalan keluarnya adalah mengganti barang tersebut ya, kayak gitu. Hanya saja ya itu tadi sekali. Jadi untuk garansi mendingan cari yang bukan one to one replacement kayak gitu ya. Oke, masalah yang merek kurang tahu itu balik lagi ke garansi sih ya. Cuman amannya mending yang pasti aja. Dan lagi ada yang cukup menarik adalah SSD dari Kingston kayak gitu ya. Saya lihat banyak di harga 250.000 ya untuk yang 120 GB. Kenapa menarik? Karena Kingston bukan merek biasa ya kayak gitu ya. Dia merek lumayan sangat terkenal bisa dibilang ya. Teori saya ada beberapa sih ya. Soalnya yang ngejual Kingston ya biasanya yang ngejual entah itu CPU Tri kayak gitu, atau CPU-nya CPU dari Cinaan kayak gitu ya. Jadi bukan distributor resmi Indonesia. Bisa emang asli ya kayak gitu. Kalau asli mungkin seperti barusan ya kayak gitu dari luar Tasik, dari luar Indonesia kayak gitu. Lalu kalau selain itu takutnya lebih parah ya, seperti barangnya palsu. Tapi untuk masalah barang palsu saya nggak bisa mengatakan ya, harus dicoba dulu sendiri. Tapi intinya masalah barangnya dari luar negeri ya yang dibawa sendiri oleh perorangan, kemungkinan besar kayak gitu ya. Soalnya nggak mungkin juga Kingston hanya ngejual segitu. Lihat aja di toko official store-nya hampir 400.000 ya. Untuk yang di tempat lain hanya 250.000 ya. Jadi intinya beberapa ada yang harus kalian hindari, terutama seperti itu. Kecuali ini cuma SSD cuma 250.000 atau gimana, itu tergantung kalian lagi. Oke. Untuk yang terakhir ya, ada dari monitor ya. Untuk monitor udah lama banget ya tingginya, harga tingginya. Kemungkinan itu dari stok ya, stoknya emang terbatas banget. Soalnya saya juga beli monitor Samsung ya, yang RS35 24 in. Harga pas beli tuh Januari ya. Januari kemarin harganya saya beli 1,6 juta ya. Untuk sekarang 2,4 ya. Jadi cukup tinggi harganya. Bahkan kalau kalian pengen nyari yang 1 jutaan pun kemungkinan nggak akan nemu ya, kecuali yang nipu kayak gitu. Untuk monitor saya coba nyari tahu ya kapan turun harganya, agak sulit. Soalnya monitor nggak terlalu sebanyak yang lain ya. Monitor tergantung dari panel kayak gitu ya. Biasanya dari pabrikan panelnya atau dari produsen dari produsen pabriknya biasanya ya, dari produsen panelnya kayak gitu ya. Jadi untuk monitor agak sulit, tapi saran saya sih kalau emang nggak terlalu butuh ya, entah itu kalian masih punya kayak gitu dan nggak harus diganti kayak gitu, mendingan nunggu turun dulu. Tapi kalau kalian misalkan harus sekarang ya, harganya emang cukup mahal kayak gitu. Walaupun sih bulan depan juga nggak tahu ya. Saya jujur nggak tahu banget ya kalau emang bulan depan apakah dia turun ataupun bakal naik lagi. Jadi mungkin nanti di rekomendasi PC selanjutnya saya akan berikan update masalah monitor. Oke, untuk video sekarang sih nggak terlalu detail, nggak terlalu gimana. Soalnya yang penting seperti CPU atau GPU nggak terlalu banyak perubahan kayak gitu ya.
Tapi pasti akan update tiap minggu kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun bisa tuliskan di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.